sahabat setia, bosku saham dimanapun berada. Pada malam yang berbahagia ini kita bincang-bincang saham. Pada malam yang berbahagia ini kita ingin membahas hasil analisa kita tadi malam, di mana kita kasih 3 saham ya. Ada TIN, ada RMKI, dan ada Argo. Namun sayang saya memperhitungkan kemarin RMKO ini akan suspend besok, tapi sudah duluan dijatuh suspend pada hari yang berbahagia ini. Biasanya saham-saham yang kena status UMA dia akan disuspend ke esokan harinya, selang 1 atau 2 hari. Tapi mungkin ya karena kemarin langsung di status UMA naik di 18%, maka hari ini dia langsung mungkin tertancap UMA. Jadi kawan-kawan sahabat bosku saham, channel YouTube Tarmizi Gio Aceh yang sekarang berubah menjadi channel bosku saham, kembali menyapa kawan-kawan bahwa berinvestasi di pasar modal ini sangat asyik, sangat enak, sangat indah. Kita lakukannya di pasar modal karena kita bisa melakukan aktivitas dengan bebas. Kemudian profit juga lumayan bagus, enak lah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain mungkin yang kita lakukan di bisnis investasi yang lain. Investasi di pasar modal saham Bursa Efek Indonesia cukup menjanjikan, cukup mudah untuk kita lakukan. Bahwa inilah kawan-kawan semuanya, ayo kita bergabung ke bincang-bincang saham. Pada malam ini kita mengangkat tema malam ini mungkin beberapa hal penting yang harus kita lakukan di dalam memilih sebuah saham. Jadi nanti akan kita plotting bagaimana cara kita dalam memilih saham sehingga saham yang kita beli itu besok harganya dipastikan untuk naik. Jadi kawan-kawan semuanya, sahabat bosku saham, ada beberapa hal penting dalam kita melakukan transaksi saham yang memang harus kita lakukan. Yang pertama sekali kita ingin menyampaikan review sedikit terkait analisa saham yang kita lakukan pada tanggal 25 malam kemarin untuk saham pada hari ini. Malam kemarin setelah kita simpulkan bahwa saham-saham yang akan naik pada hari ini yaitu ada 3 saham. Yang pertama ada TIN, yang kedua RMKI, yang ketiga Argo. TIN RMKI sempat naik di 3% sekian tadi, kemudian TIN di 4% ya, di 4%. Di 4%, di 3%, artinya target kita profit di 3% per hari untuk scalping hari ini juga masih tercapai. Sebenarnya kalau tidak ada suspend mungkin Arku bisa profit di atas 10%. Jadi tadi juga di channel kita sudah kita rilis hasil analisa kita pada hari ini di sore setelah penutupan pasar. Di kawan-kawan yang sudah bergabung atau yang sudah bergabung, mari kita kuatkan analisa kita. Yang belum bergabung, ayo bergabung di investasi saham di pasar modal sehingga nanti bisa membuat kita lebih asyik dan lebih indah. Nah, dalam hal melakukan analisa saham ini khusus buat kita-kita yang sudah terlibat di pasar modal, mungkin ada yang pemula, ada yang baru. Hal pertama mungkin yang harus dilakukan adalah memperhatikan profil perusahaan. Profil perusahaan ini adalah hal penting sekali bagi kita untuk kita lihat
bahwa setelah kawan-kawan itu tertarik pada salah satu saham, mungkin nanti akan saya balik kameranya ke laptop yang memang sudah kita siapkan, apa saja yang memang harus kita perhatikan di profil perusahaan. Ini kenapa kita penting untuk melihat yang pertama sekali adalah profil perusahaan, agar kita tahu kegiatan detail yang akan dilakukan oleh perusahaan itu. Setelah kita ketahui kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan itu, maka kita bisa brainstorming ya, bisa melihat, bisa mengukur, bisa mempertimbangkan apakah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berkembang, stagnan, atau bagaimana ke depan. Jadi sehingga hal utama mungkin yang perlu kita lihat dalam memilih salah satu saham, yaitu membuka profilnya dulu. Jadi jangan setelah kita lihat kode saham langsung kita klik buy, tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi mungkin malam ini kita hanya membahas seputaran profit. Perusahaan merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang ingin melakukan yang ingin melakukan transaksi saham tertentu. Di samping faktor-faktor lain juga jauh lebih penting, tapi yang pertama sekali yang harus kita lihat adalah profil, sehingga kita tidak melakukan pembelian kucing di dalam karung. Saiful Broto, terima kasih, selamat bergabung Bang atas live kita pada malam ini. Di bincang-bincang saham kita mengangkat tema malam ini bagaimana pentingnya kita membaca profil. Nah, nanti di profil ini kita akan sodorkan dari aplikasi Stockbit ya. Mungkin bagi kawan-kawan yang menggunakan aplikasi lain juga di sana mungkin ada juga profil perusahaan. Tapi ini penting sekali untuk kalian lihat profilnya. Tadi profil yang memang harus kita lihat. Mungkin sebentar lagi akan kita sampaikan di sana. Ada beberapa hal yang kita perhatikan di profil. Yang pertama sekali nanti akan kita lihat di sini dengan jelas ya. Kita mengarahkan sana saja dan kita balik kameranya. Nah, ini kawan-kawan semuanya bisa lihat dengan baik ya. Profil perusahaan. Ini company background ya, company background perusahaan yang digambarkan bahwa ini penting sekali untuk kita lihat background. Setelah kita lihat profil, kemudian hal lain yang paling penting adalah kepemilikan perusahaan saham. Ini dua. Ini juga di profil perusahaan tergambar di kita. Saham ini berapa persen yang dilepas ke publik dan FL-nya. Free float, lebih dikenal dengan free float. Ini saya ambil contoh PGGU nih. PGGU ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Di profil ini jelas diisikan perusahaan bergerak di bidang informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya penyediaan digital. Nah, ini bergerak di bidang teknologi. Ini penting sekali. Ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengetahui kegiatan detail sebuah perusahaan. Kemudian di sini juga hal yang sangat penting kita perhatikan adalah kepemilikan saham publik. Nah, di sini nampak kan? Nampak kawan-kawan ya, masyarakat non-warkat ini dia. Ini masyarakat non-warkat publik punya itu ada 302,77 juta lembar. Artinya saham PGGU ini sangat kering. Kepemilikannya hanya 61,96% dimiliki oleh perusahaan induk perusahaan Batu Investasi Indonesia.
Kemudian publik masyarakat punya 302,7%. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui di profil. Kenapa? Karena pada saat Freeport-nya lebih tinggi dipegang oleh masyarakat, lebih sedikit dipegang oleh perusahaan, maka saham ini dipastikan tidak akan naik begitu cepat dan tidak akan naik begitu indah. Dan untuk membuktikan posisi saham yang preloadnya kecil atau kering, ini nanti bisa kita lihat bisa kita buktikan di harga saat IPO dan harga sekarang ya. Harga IPO dan harga pasar saat ini nanti juga akan kita lihat bersama-sama di sana. Kemudian yang lain bisa kita lihat berikutnya adalah pemegang. Nah, jadi saham ini di 31 Desember dipegang oleh 1.365 orang. Nah, di jumlah orang-orang yang memegang saham ini pada Desember, pada Oktober, 31 Oktober ada 1.365. Maka posisi harga saham hari ini adalah di 1.090. Ini posisinya tadi harga PGJU hari ini naik 1,87%, di tepatnya di 20 poin naik pada hari ini. Nah, kemudian di profil juga bisa kita lihat harga saham pada saat IPO. Nih, bisa dilihat juga. Perusahaan ini IPO pada tanggal 8 Januari 2020. Harga saat IPO Rp80 per lembar. Rp80 per lembar. Total dana yang dikumpul saat IPO 12 bilion. Jumlah saham pada saat IPO 150 juta. Nah, ini kan bisa kita lihat clear ya. Freeport 38,4%. Kita kembali lagi di sini ada 302,77 juta lembar saham atau 38,4. Di sana 38,4 sama artinya. Biasanya ada naik di sini sekitar 1%. Jadi ini hal yang penting bagi kawan-kawan yang pemula terupdate apapun untuk melihat. Hal pertama yang harus kalian lakukan. Terima kasih Kak Rahayu, Bang Awis, Bang Saipul yang sudah bergabung dan kawan-kawan semuanya. Jadi bagi kawan-kawan yang pemain pemula, hal utama yang harus kalian lakukan, kita lakukan dalam pilih saham itu yang pertama sekali melihat profil perusahaan. Dengan kita melihat profil perusahaan, ini jelas ya, profil company, background, profil perusahaan ini digambar dengan jelas, dengan real. Jadi hal-hal yang penting di sana selain mengetahui kegiatan yang dilakukan, kita juga bisa melihat yang di sudut sini, mana tadi? Di sini Freeport berapa banyak, siapa yang memegangnya ini. Jelas PT Investment Tbk, jadi perusahaan ini 60%, 61,96% sahamnya dipegang oleh perusahaan. Jadi mereka juga tidak ingin sahamnya jatuh. Maka hari ini harga pasar saham ini pada saat ini Rp1.090. Kemudian harga saat IPO ini Rp80. Artinya sudah naik 5 tahun terakhir, naik Rp1.050. Rp1.010 per lembar, naik dari saat IPO dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi mungkin kawan-kawan YouTube, sahabat bosku saham, channel YouTube, mungkin ini saja bincang-bincang saham kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Malam besok kita lanjutkan kembali mungkin dengan tema yang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.